Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang Paula Verhoeven. Mengapa kita bahas? Ya, selama ini kita membahasnya dari sudut pandang yang lain. Tapi kita akan mencoba membahas mengenai Paula Verhoeven. Betapa bodohnya Paula Verhoeven jika nanti Paula dinyatakan selingkuh. Betul-betul Paula Verhoeven saya katakan sebagai wanita yang sangat bodoh jika tudingan itu benar-benar terjadi. Mengapa demikian? Paula Verhoeven sebagai seorang top model papan atas digemari oleh banyak masyarakat dan dicintai oleh penggemarnya. Namun ternyata benar dia selingkuh. Ini akan kita bahas nanti ya, karena saya telah melakukan survei dan mungkin Anda teman-teman semua termasuk yang mengikuti survei tersebut. Saya akan perlihatkan kepada Anda ketika Anda sebagai fans dan saya membuat survei ini, pertanyaannya, Baim Wong tuduh istrinya selingkuh. Paula Verhoeven jawab, itu tidak benar. Baim Wong gugat cerai. Bagaimana pendapat Anda sebagai fans? Ini ya. 1. Baim Wong dan Paula Verhoeven cerai. 69%. Baim Wong dan Paula Verhoeven rujuk 16%. Yang 3, gue sih bodoh amat, gak berpendapat 15%. Ini diikuti oleh 743 suara. Saya melaksanakan ini 2 minggu yang lalu ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga melihatnya. Bahwa ternyata jawaban yang paling banyak di sini adalah 69% Baim Wong dan Paula cerai. Artinya fans ini menghendaki karena sudah dituding selingkuh, lebih baik mereka berdua bercerai. Ini 69%. Kemudian Baim Wong dan Paula Verhoeven rujuk. Artinya para fan menginginkan mereka berdua, Baim Wong dan Paula, untuk kembali membina rumah tangga dan mengasuh kedua anaknya, yaitu Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong. Kemudian ada 15% di sini ya. Gue sih bodoh amat, gak berpendapat. Mungkin ini bukan fans, tapi kebetulan lewat. Ya, kebetulan lewat dan mengikuti survei ini.
Ini fakta, ya, ini fakta bahwa para fans Baim Wong dan Paula Verhoeven ini 69% setuju Baim Wong dan Paula Verhoeven bercerai. Dan saya juga membuat polling, ya, polling dengan tema yang sama, tetapi berbeda pertanyaannya. Di sini saya memberikan pertanyaan. Ini juga khusus fans, ya. Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven dan tuntut hak asuh anak. Menurut Anda, siapa yang pantas dan berhak mendapatkan hak asuh anak? Ini saya juga survei 2 minggu yang lalu dan diikuti oleh 2.700 peserta. Ini hasilnya. Paula Verhoeven sebagai ibu 92%, Baim Wong sebagai ayah 4%, tidak berpendapat 4%. Ini adalah pendapat dari para penggemar, fans Baim Wong dan Paula Verhoeven. Untuk mendapatkan hak asuh anak ini, paling banyak adalah Paula Verhoeven sebagai ibu 92%. Kemudian hanya 4% saja hak asuh anak jatuh pada Baim Wong sebagai ayah. Ini artinya para fan tidak menghendaki hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Tidak berpendapat, ini seimbang, ya, 4%. Ya, ini adalah hasil survei yang saya lakukan, hasil polling yang saya lakukan terhadap para fans dari Baim Wong dan Paula Verhoeven. Tentu saja ini keinginan, ya, keinginan sebagian besar dari para fans, yaitu hak asuh anak dijatuhkan kepada Paula Verhoeven sebagai ibunya. Dan apabila ini hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan melihat ini, tentu saja, ya, walaupun tidak berpengaruh, tetapi inilah realita yang sebenarnya yang ditunjukkan oleh penggemar, bahwa hak asuh anak mereka lebih senang kalau jatuh kepada ibunya, Paula Verhoeven. Bagaimana dengan Anda? Karena Anda juga, teman-teman juga ikut dalam polling ini, maka saya meminta pendapat Anda dipertahankan, ya. Ya, kalaupun toh berubah, ini kita akan laksanakan survei lagi atau polling lagi untuk memberi gambaran bahwa sebenarnya siapa yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak. Dari 2 polling tadi, yang pertama adalah cerai rujuk, ternyata para fan menghendaki, karena sudah dituding selingkuh, para fan menghendaki untuk bercerai saja. Kemudian terkait dengan hak asuh anak, ternyata para fan
ini menghendaki bahwa hak asuh anak jatuh kepada Paula Verhoeven sebagai ibunya. Ini yang terakhir, saya tidak main-main teman-teman, ini diikuti oleh 2.700 netizen ya, para fans ya. Ini nggak main-main ya, mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Ini bisa dijadikan sebagai pedoman atau sebagai gambaran bahwa begitu banyak dari para fan menghendaki, satu, bercerai, dua, hak asuh anak kepada Paula Verhoeven. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut lagi mengenai yang pertama tadi. Saya katakan begini, ada sebuah pernyataan. Jika suami selingkuh, suami ya, banyakkan dari orang mengatakan ya wajar saja, yang disalahkan lagi istrinya. Contoh begini, ya wajar saja suaminya selingkuh, istrinya aja nggak merawat diri, ya gitu ya. Istrinya aja nggak memperhatikan dirinya sendiri. Wajar saja suami selingkuh karena istri kurang melayani, ya kan? Yang disalahkan justru istrinya. Ketika para pria atau suami selingkuh, yang disalahin istrinya. Percaya atau tidak, silakan bertanya kepada yang pernah berselingkuh. Jadi yang ditanya, jawabannya ya begitu itu. Kalau para pria ini selingkuh, yang disalahin istrinya. Anehnya, ketika istrinya yang selingkuh, coba tanya ya kepada teman-teman itu, jika istrinya selingkuh, bukan suaminya yang disalahin, istrinya yang disalahin lagi. Iya kan? Istrinya lagi, ini orang ini kenapa tidak bersyukur dan sebagainya. Begitulah. Memang ya teman-teman ya, ini fakta loh ini. Ya, ketika suami atau pria selingkuh, yang disalahin wanitanya atau istrinya. Karena kurang inilah, kurang itulah. Benar. Mertuanya ikut marahin juga, kamu ini gara-gara kamu kurang ini, kurang perawatan, kurang cantik, gak pernah ini, gak pernah itu, gitu ya. Dan ketika istri yang selingkuh, yang dimarahin, yang disalah-salahin istrinya lagi. Kamu tuh gak bersyukur, istri kok begini punya suami ganteng, punya suami ini perhatian, kenapa mesti selingkuh? Wanitanya lagi yang disalahin. Ya kan? Oke, itu intermezzo saja, bahwa memang begitulah watak karakter pria. Ya, watak dan karakter pria. Dikit-dikit nyalain istrinya, Ya. Ya, semoga ada kesetaraan gender, jadi tidak boleh lagi ada yang menekan, menyalahin, dan tidak menghargai istrinya. Kita kembali di awal ya. Betapa bodohnya Paula Verhoeven ketika benar tudingan selingkuh ini. Coba bayangin. Dia punya laki tampan, keren, terkenal, public figure, banyak duit, perhatian, punya anak ganteng-ganteng, punya rumah
wow. Punya mobil, wow. Punya harta, wow. Mengapa mesti selingkuh? Kalau benar ini terjadi, betapa bodohnya Paula Verhoeven. Ya kan? Iya enggak? Kemudian bodoh yang kedua, kalau ini benar-benar terjadi, mengapa selingkuh dengan temannya suaminya? Jarang-jarang loh ini. Ya, selingkuh itu biasanya temennya, bukan temennya suaminya. Ini bunuh diri. Temennya suaminya diajak selingkuh, ini bunuh diri. Ya. Saya katakan begini, ya, betapa bodohnya Paula Verhoeven kalau dia benar-benar selingkuh dengan teman suaminya yang taraf hidupnya di bawah suaminya, yang ketampanannya di bawah suaminya, yang kemapanannya di bawah suaminya, yang semua segalanya di bawah suaminya. Saya mengatakan bahwa terlalu bodoh kalau benar ini terjadi. Namun ya, Paula Verhoeven sudah mengatakan bahwa itu semua tidak benar. Apa yang dituduhkan oleh sang suami Baim Wong kepada Paula Verhoeven itu hanya narasi dan semuanya itu tidak benar. Lah iya, masa ini Baim Wong nuduh istrinya selingkuh dengan saya yakin Paula nggak mau. Saya yakin Paula nggak mau dah. Saya bilang betapa bodohnya Paula Verhoeven kalau yang begini ini ditemani selingkuh. Bodoh. Ya. Aduh, Baim juga kalau nuduh yang mikir-mikir dikit lah ya. Setidak-tidaknya yang lebih keren lah kau tuduhkan, jangan terlalu. Jadi gimana ya? Jadi rendah nilainya istrimu itu. Masa selingkuhnya sama, ya kalau saya bisa katakan, mungkin aku nggak nyinggung ya, mungkin teman-teman lihat ya, namanya di patung apa sih? Ya enggak? Ya secara logis saja tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Makanya saya mengatakan begitu bodohnya kah Paula Verhoeven? Begitu tertutupkah mata Paula Verhoeven? Begitu rendahkah Paula Verhoeven sehingga mau berselingkuh dengan? Ini betul-betul mustahil ya. Tapi sudah dijelaskan oleh Paula Verhoeven bahwa itu semua tidak benar, hanya Allah yang tahu. Saya sendiri sampai detik ini, ya sampai detik ini belum percaya. Ya tidak akan percaya karena itu tadi dasarnya. Apakah Paula Verhoeven terlalu bodoh? Sebodoh itu sehingga iya kan? Mohon maaf ya. Ini jauh panggang dari api. Kasihan. Betapa rendahnya Paula Verhoeven ketika memiliki suami yang ganteng, kaya, terkenal, public figure, harta ada di mana-mana.
petaka ini. Dan saya juga heran ya. Heran sama Mbak Imbong. Mengapa menuduhnya justru dengan yang ini? Banyak kok yang lain. Public figure yang lain banyak. Orang-orang kaya yang lain banyak. Pejabat-pejabat banyak. Dan pasti juga suka sama Paula Verhoeven. Mengapa dituduh dengan yang sedih? Saya sedih. Itu ya teman-teman ya. Saya mengatakan bahwa sangat bodoh Paula Verhoeven jika yang dituduhkan benar. Semoga bermanfaat.